Saya kedatangan tamu lagi dari UMSI ya. Iya. UMSI. Dari UMSI untuk wawancara untuk memperoleh data. Jadi kita ini mendukung daripada semua mahasiswa untuk memperoleh data tentang pariwisata. Perkenalkan namanya. Ya, perkenalkan nama saya Nadia Isya, biasa dipanggil Nadia. Iya. Kita Perkenalkan nama saya Irdayanti, biasa dipanggil Irda. Oke. Guys, sebentar ya, saya akan record juga di wawancara ini karena saya juga ingin mendapatkan data. Lanjut lagi di vlog ini setelah saya off-kan. Assalamualaikum. Nah, makan dulu guys ya, saya punya tamu dua dari UMSI. Iya, Bu. Sampai dulu subscriberku. Halo. Halo toh. Halo, nama saya. Makasih dulu guys, baru terima ini mahasiswa. Sini kan kamu ya atau kamu? Ya semua kemakan nak. Masih galau kak, Papa Dali. Guys, saya tidak mengenal Papa Dali, tidak mengenal Jennifer Koper, tidak mengikuti juga kemarin. Tapi melihat dari postingan-postingannya yang selalu FYP di beranda di TikTok itu, saya jadi tergerak untuk scroll cari kesehariannya Papa Dali dengan Kamari. Begitu pula dengan Jennifer Koper. Begitu saya scroll, saya melihat dia lagi mempersiapkan makanan pendamping asing anaknya. Itu luar biasa sekali. Hampir dibilang hanya sekian persen laki-laki yang melakukan itu. Jadi saya turut berduka cita kepada keluarga besar Papa Dali di Bali, untuk Yaya dan keluarga besarnya, begitu pula juga untuk Jennifer Kopeng bersama dengan anaknya Kamari. Semoga sehat-sehat selalu, Kamari tumbuh dengan baik dan bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya Kamaria. Sehat ya nak. Saya pun turut berduka cita. Saya tidak mengenal Kamari, tapi saya sangat simpati dan mengirimkan doa. Semoga Papa bisa mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Guys, kita lanjut lagi guys. Bukan kita yang mau ambil permintaan? Iya, kemarin buat dari kita Belum nih hari pi. Karena kan lagi apa namanya? Saya itu kalau nikah lagi kalau saya depan kita sedang. Kalau saya mau ngupload itu bukan banyak ya. Ada berapa stok itu? Yang malam. Ya. Mana Duta? Di mana? Kita belum, kita kasih kata. Proposal ya. Kita sudah minta? Sudah. Iya. Yang mana dulu ini mau diwawancarai belah? Wawancarai. Kamu dulu. Banyak sudah pertanyaan. Nur Awalia. Pembangunan pariwisata berbasis lingkungan. Nur Awalia ini dipanggil Nur ya? Atau Lia? Iya, Bu. Oh ya. Berbasis lingkungan. Apanya ini kita ingin ketahui? Apa ini kita gali dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang pembangunan pariwisata berbasis lingkungan. Mudah-mudahan saya bisa membantu. Pembangunan pariwisata berbasis lingkungan. Dekat-dekat jenuh tak ada rata. Karena kayaknya ada juga mau ambil pertamanya editornya. Perkenalkan namanya Nur Aulia. Perkenalkan nama saya Nur Awalia dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sriwijaya. Ya. Ada list pertanyaannya? Ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau dari wawancara ini kan merupakan data sekunder ya dari proposal penelitian tak.
apa yang ingin Lia ketahui tentang pembangunan pariwisata berkelanjutan atau pariwisata berbasis lingkungan di Sinjai khususnya kan? Iya. Silakan Lia. Apa saja upayanya Dinas Pariwisata ini Bu dalam menanggulangi atau mencegah dampak dari kerusakan lingkungan terkhusus di tongke-tongke? Oh iya, kita ambil tongke-tongke lokus deh. Iya. Ya bagus itu. Kalau kita ngambil satu lokasi di sebuah objek wisata atau destinasi wisata itu akan mempersempit kita punya apa lagi namanya pembahasan dan itu akan kaya. Kalau banyak itu kayak tidak selesai pembahasannya. Oke. Baiklah, karena tongke-tongke merupakan salah satu tempat wisata unggulan di Kabupaten Sinjai yang dikelola oleh pemerintah daerah sejak tahun 2017 dan memperoleh beberapa bantuan dari hibah provinsi, baik itu dari nasional, dari provinsi maupun dari kabupaten, dari Pemda juga dari beberapa perbankan dan pihak swasta. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah khususnya di dalam menanggulangi dampak itu ya? Mengulangi dampak pembangunan pariwisata mungkin kali ya? Ya, tentang bagaimana untuk mencegah pariwisata tetap terbangun tetapi lingkungan juga tetap terjaga. Ya, saya jelaskan di sini bahwa sebelum mendirikan sebuah destinasi pariwisata kan ada namanya izin. Izin itu diperoleh bagus juga kita ngadakan penelitian itu. Izin itu diperoleh di Dinas Penanaman Modal PTSP. Nah, itu kita bisa gali juga informasi izin mendirikan objek wisata di suatu tempat. Nanti PTSP yang akan mengkaji dan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, berkoordinasi dengan Dinas Perikanan. Kalau kita mau membangun di sebuah tempat, misalnya di tongke-tongke, berkoordinasi dengan Dinas Dinas Kehutanan. Mereka itu berkoordinasi apakah layak untuk dibangun sebuah objek wisata di tempat itu, mengingat di sana ada kan hutan bakau, ya. Namun pada awalnya hutan mangrove tongke-tongke itu justru itu mendukung namanya kerusakan lingkungan. Awalnya kan memang untuk mencegah abrasi dan banjir kan, yang dipropori oleh Pak Tayyip, Haji Tayyip pada saat itu. Haji Tayyip pada saat itu 35 tahun yang lalu itu menanam pohon bakau atau mangrove itu tujuannya memang untuk menyelamatkan kampungnya di Desa Tongke-Tongke dari bencana banjir ataupun dari bencana tsunami. Setelah tumbuh ini hutan mangrove-nya banyak, barulah masyarakat juga berbondong-bondong untuk ikut menanam pohon mangrove di sekitar rumahnya atau di sekitar pesisir pantai. Lalu setelah terbangun, setelah tumbuh ini hutan mangrove subur di Desa Tongke-Tongke, dibentuklah itu namanya kelompok ACI, Aku Cinta Indonesia, yang penggagasnya itu adalah Haji Tayyip sendiri. Nah itu. Jadi kenapa sih bilang justru mendukung ya? Karena memang objek wisata hutan mangrove Tongke-Tongke memang pertama untuk menjaga ekosistem tanaman di sana, kedua adalah untuk mencegah abrasi, yang ketiga adalah untuk mencegah tsunami, yang keempat adalah untuk menyelamatkan masyarakat, untuk mencegah masyarakat dari bencana dan musibah, yang kelima adalah untuk pencarian pendapatan masyarakat. Di sana kan banyak kepiting, ada udang dan lain sebagainya. Lalu apa upaya pemerintah? Upaya pemerintah adalah membuat kebijakan dengan membangun sebuah objek wisata dengan tujuan agar kalau dibangun ini objek wisata, destinasi wisata itu kita sama-sama untuk mengawal yang namanya ekosistem. Dibangun objek wisata, turunlah bantuan dari pemerintah pusat, turunlah bantuan dari provinsi, dari Pemda dan dana CSR dari perbankan dan lain sebagainya, sehingga dibangunlah sebuah tempat prasarana yang mendukung daripada hutan mangrove Tongke-Tongke, sehingga tetap menjadi tempat daerah tujuan wisata, tetap juga menjaga ekosistem, keseimbangan alam dan keseimbangan ekosistem yang ada di sana. Justru pemerintah sangat mendukung. Kenapa? Pemerintah itu dengan sangat mendukung. Pemerintah itu turun langsung
dengan menjaga ekosistem tersebut dengan melibatkan seluruh stakeholder, dan bahkan juga dulu Ibu Susi pada saat itu menjadi Menteri Perikanan itu turun untuk membantu daripada masyarakat Desa Tongke Tongke. Gitu. Gampang ini loh, tapi jadi luta. Next. Apakah ada kendala Bu yang dihadapi dalam pengelolaan tongke-tongke ini? Karena saya kan tidak ada dua, saya pada saat itu belum ada kendala. Ya, sepanjang ini tidak ada kendala karena pemerintah kan tujuannya memang untuk menyelamatkan hutan mangrove Tongke Tongke, di samping sebagai tempat mencegah banjir juga untuk tempat tujuan wisata. Dan saya kira masyarakat Desa Tongke Tongke juga sangat mengapresiasi itu, buktinya sampai sekarang itu tetap berdiri. Namun kendalanya mungkin pada saat-saat awalnya itu adalah pertentangan masyarakat di sana ketika sudah terbangun itu Tongke Tongke dengan retribusi. Kita mengeluarkan karcis retribusi untuk dipungut biaya ketika karcis masuk. Jadi masyarakat Tongke Tongke itu sempat menanyakan ini karcis masuknya itu larinya kemana, apakah di Pemda atau larinya ke pemerintah desa. Namun seiring dengan waktu dan seiring dengan kita mengadakan apalagi mengadakan pertemuan, terus membuat regulasi yang mengikat ini supaya masyarakat tidak salah paham, sehingga masyarakat sampai sekarang itu di Tongke Tongke alhamdulillah sudah makin paham dengan keberadaan destinasi pariwisata di hutan mangrove Tongke Tongke. Ya, namun bukan berarti sampai sekarang masih kendala. Masih ada sekarang masyarakat yang mempertanyakan hal itu, ya. Katanya apa manfaat dari hutan mangrove Tongke Tongke, keberadaan itu terhadap masyarakat Desa Tongke Tongke? Ya, kami jawab bahwa keberadaan itu mampu meningkatkan perekonomian masyarakat karena hampir semua apalagi semua sektor pariwisata di sana, termasuk jualan, jual souvenir, orang yang jaga, apalagi petugas retribusinya, pengamanannya, terus apalagi namanya parkirannya itu kan masyarakat punya. Jadi masyarakat itu yang terimbas dampak positifnya dengan kehadiran hutan mangrove Tongke Tongke. Paham kan? Kayak Matata tidak paham. Kalau langkah diterapkan Ibu untuk mengedukasi wisatawan tentang pentingnya melestarikan lingkungan di sekitar Tongke Tongke. Pertama itu adalah menjaga kebersihan, toh. Jangan membuang sampah sembarang. Jadi jangan buang sampah sembarang, artinya itu dipisahkan antara sampah basah dan sampah kering. Kita itu mau menyediakan beberapa tempat sampah yang besar untuk menghindari yang namanya pembuangan sampah secara besar-besaran di objek wisata, khususnya kalau di bawah itu jembatan-jembatan. Jadi wisatawan khususnya di sini harus sadar bahwa tidak mampu pemerintah tidak mampu selalu berada di tempat tersebut kalau wisatawan juga tidak sadar. Namun itu juga banyak upaya pemerintah, misalnya membuat papan bicara dilarang buang sampah, ya, dengan estetika, terus apa lagi ya, setiap waktu kita mengadakan monitoring dan menyediakan tempat sampah besar setiap sudut, lalu melalui media sosial kita selalu mengingatkan bahwa sampah itu akan terbuang dengan baik kalau dibuang pada semestinya, gitu. Selanjutnya Bu, bagaimana itu strategi yang diterapkan untuk meningkatkan pendapatannya di sana? Itu tadi sudah terjawab dari itu, bahwa melibatkan seluruh masyarakat di sana atau masyarakat yang berdomisili di Desa Tongke Tongke untuk di dalam baik itu pembangunan sarana prasarana, mulai pembangunan sarana prasarana ya orang-orang yang sebelum bekerja di situ, bahkan itu mandornya di situ orang situ semua, pokdarisnya orang situ semua, tenaga pengamanannya di situ semua, orang jual-jualan dari luar, di luar itu kan ada kios-kios sampai penjaga kersitnya orang di situ semua, orang di situ, tidak ada orang luar, tidak ada orang desa Senjai, tidak ada orang kota, ya orang semua di situ semua. Jadi orang yang membangun itu pada saat membangun sarana prasarana perlengkapan itu hutan mangrove Tongke Tongke tidak ada orang luar kecuali pemborongnya, ya, gitu. Pelibatannya itu dari peran pemerintah, kan? Ya itu kan seperti itu, Pak, pemerintah ingin memberdayakan masyarakat supaya masyarakat juga bisa merasakan dampak dari kehadiran hutan mangrove Tongke Tongke. Terus promosinya itu Bu, dari segi mana kalau belum promosikan, apakah lewat media sosial? Ya, mungkin kalian bisa lihat di IG Ayu Persija 1, di sepatu IG ada follow sebentar ya. Ya, IG, YouTube sama IG, ada juga YouTube. Facebooknya Bu. Ada Facebooknya, ada halaman dari Facebooknya, ada TikToknya, semua lengkap.
Bahkan kita juga pernah mengadakan pemilihan duta wisata, itu kan adalah ikonnya juru bicara kita membantu pemerintah di dalam mempromosikan pariwisata. Dan kita mengadakan event-event, banyak event-event pemerintah, banyak event-event dinas pariwisata itu yang diharapkan bisa mendatangkan pariwisata dan meningkatkan PAD sektor pariwisata. Apakah ada pelatihan Ibu dan untuk terkhusus ke masyarakat di sana untuk meningkatkan kapasitas mereka? Oh iya dong, 2 tahun lalu itu kita selalu ada 5 item pelatihan pariwisata yang dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Setiap kita mengadakan pelatihan pasti melibatkan bukan saja di sana, seluruh tempat wisata, petugas di sana, ataupun masyarakat sekitar sana, ataupun pelaku industri pariwisata. Apa itu Bu yang 5? Ya. Pelatihannya? Oh, banyak pelatihan hukuman wisata, pelatihan diving, apa ya, banyak sekali pelatihan pengolahan kuliner, kalau tidak salah kuliner. Terus pelatihan penulisan, pelatihan jurnalistik untuk membuat rilis atau membuat peningkatan, membuat konten-konten di media sosial. Saya tidak hafal deh karena pada saat itu saya tidak ada, namun saya menyimak dari jauh bahwa pelibatan masyarakat, pelibatan pelaku industri itu yang khusus itu. Kita itu yang kalau dinas pariwisata itu selalu menembak atau selalu prioritasnya memang untuk pelaku industri pariwisata atau apalagi petugas-petugas di sana. Iya. Kita tidak tanya kita tidak mau meneliti pelayanan petugas hutan mangrove Tekotongke. Iya, pengelola misalnya itu kan pengelola ada petugas kapsulista, petugas parkir, petugas keamanan, kebersihan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan atau peningkatan PAD. Sebenarnya itu lebih tajam mau bahasa ini terus sudah dosen kayak itu kan. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Di sini Bu, saya kan kemarin di dunia saya itu implementasi kebijakan. Ya kemudian. Ya, maksudnya di sini implementasi kebijakan saya lebih terfokus ke Riparka, peraturan daerah nomor 19 tahun 2019. Peraturan daerah nomor 10 kayaknya ya. 19 ya. Tahun 2013 kan? 2019. Tahun 2013 bukan? 19. Oh 2019. Ya. Oh ya udah. Tentang apa itu tapi dek? Rencana induk pembangunan kepariwisataan. Oh ya, Riparka. Oke. Ini Bu yang tidak beda sama yang kemarin. Ini saya pertanyakan itu sumber dayanya. Bagaimana itu kapasitas atau pemahaman staf di sini terkait dengan Riparkap itu? Keberadaan ini, keberadaan dari Riparkap ini. Iya. Riparkap itu hadirkan untuk menjadi landasan kita ketika bekerja. Riparkap itu hadir menjadi dasar atau menjadi acuan kita ketika bekerja. Jadi regulasi itu diciptakan bagaimana untuk kita itu menjadikan dia rambu-rambu ketika kita ingin mengelola atau pengembangan bahkan untuk memanfaatkan pariwisata. Riparkap itu adalah tujuannya bagaimana beberapa tahun ke depan kita mendirikan objek wisata atau destinasi wisata itu yang sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga seluruh pegawai yang ada di sini bekerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur yang ada. Kan itu landasan kan acuan utama. Jadi Mereka paham. Ya, mereka paham. Iya, karena itu. Implementasian itu. Iya, mereka paham. Kenapa? Karena itu landasan pokok ketika bekerja atau seperti rambu-rambu. Misalnya lampu merah berhenti, lampu hijau aja jalan, kalau kuning hati-hati, seperti itu. Kalau kita bekerja tanpa regulasi, ya, tanpa undang-undang ataupun tanpa peraturan itu kita bekerja seperti kita bekerja di sebuah hutan bebas. Tapi kita kan dibatasi dengan aturan-aturan, bukan batasi ya, kita diikat peraturan-aturan sehingga itu kita bekerja sesuai dengan fondasi atau sesuai dengan alur daripada regulasi yang ada sama dengan Riparkap itu. Hai guys, ini kemarin masih ada. Sini. Siapa yang Masalahnya bagaimana pemahaman tentang kebijakan dari Ya, dan sudah terjawab iya, paham. mereka paham.
Terus tidak ada di terusnya Bu, di sini saya ingin tanyakan lagi sikap penerimaan dan penolakan. Apakah maksudnya ada dari staff? Tidak ada, karena kita di sini semua semua yang kita susun di sini sama-sama. Jadi begini, kita konsep, terus kita konsep, terus serahkan pimpinan biasa gitu, draft itu, oh ubah ini kita. Setelah itu pimpinan mengatakan, ayo kita rapatkan secara internal di kantor dinas pariwisata dan kebudayaan. Kita rapatkan kira-kira Bapak Ibu ada enggak masukan terhadap ini, paket ini, ya. Kalau ada sarannya silahkan masukkan, nanti kita ubah, nanti kita pertimbangkan, ya, sebelum kita bawa ke bagian hukum dan selanjutnya ke DPRD untuk dibahas dan disahkan sebagai itu. Begitu ya. Jadi masih pegawai itu yang sama-sama bekerja, sama-sama mengkonsep itu sehingga jadilah draft report gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan lagi Bu, koordinasi dan komunikasi yang terlibat dari pengimplementasian ini. Kan kemarin Ibu bilang siapa saja yang terlibat itu lembaga masyarakat sadar wisata di Sparbud. Maksudnya bagaimana komunikasi antar pihak seperti itu? Ini sebelum ditetapkan sebagai apalagi namanya peraturan, itu ada sosialisasi dulu ke masyarakat. Jadi DPRD atau pihak legislatif itu memberikan kita waktu untuk mensosialisasikan ini di Parkap sebelum ditetapkan sebagai Parkap. Bupati, kenapa? Jangan sampai nanti kita sudah tetapkan masyarakat tidak tahu apa itu Parkap, bagaimana implementasinya, apa isinya kan. Nah, itu perlunya sosialisasi. Kita sosialisasi secara langsung ke muka masyarakat. Terus apalagi namanya, kita mengundang di kantor, di ruang pola, kita juga menggunakan radio dan lain sebagainya, sehingga ini semua peraturan itu bisa tereliminasi dan bisa menjangkau seluruh masyarakat. Meskipun masyarakat mungkin ada masyarakat yang kurang lebih tidak paham, namun untuk yang memahami atau mungkin yang bergerak di sektor pariwisata memahami bahwa di Parkap itu ada. Terus apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan Parkap ini? Setiap kerjaan kan ada hambatan ya. Setiap tugas itu ada hambatan. Apalagi kalau konsep kita sebuah wacana ada hambatan, dan itu menjadi acuan pertimbangan. Jadi makanya kita sebuah sosialisasi itu menampung semua aspirasi masyarakat, apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi masukannya, sehingga kita buat dalam draft dan kita pertimbangkan. Kalau dirasa memang pas, akan dirapatkan lagi DPRD. Oh seperti ini anunya masyarakat inginnya, baru kita masukkan draft itu. Tapi kalau memang tidak sesuai atau memang tidak bisa atau memang mungkin tidak menjangkau secara global, ya kita sisihkan untuk menjadi pertimbangan di berikutnya. Karena ini kan kalau di Parkap itu kan berlakunya itu sepanjang belum ada Parkap, di belakangnya itu berlakunya seumur hidup itu. Iya. Jadi namanya itu peraturan sebelum ditetapkan itu ada waktu tenggang waktu diberikan oleh legislatif untuk bagaimana kita mensosialisasikan, mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Masyarakat bagaimana reaksinya, masyarakat menerima tidak? Ingat waktu pada saat peraturan daerah tentang miras kan, ada juga masyarakat yang tidak menerima, akan tetapi karena bukan saya punya perda miras, tapi itu kan contohnya itu bisa diterapkan di Sinjai. Salah satunya perda miras di Sinjai saja. Parkapnya juga itu ya kita berikan celah-celah kepada masyarakat, bahkan kepada wartawan, bahwa ada seperti ini. Kita menampung aspirasi dari masyarakat. Kendalanya adalah sama ketika kita menghadapi orang yang begitu banyak karakternya kan. Namun sebagai seorang apalagi aparatur negara, kita harus menampung yang benar-benar objektif sehingga dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat, bukan saja masyarakat sendiri tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Terus bagaimana upaya di Sparbud menghadapi tadi kendala-kendala itu, upayanya? Turun kan ke masyarakat, kita tadi kan sosialisasi, Turun ke lapangan, menggunakan media, menggunakan radio, terus mengajak masyarakat ke kantor atau mengadakan sosialisasi di kantor, terus apalagi kadang kita mengadakan pendekatan persuasif yang dirasa masyarakat yang keras, kita mengunjungi masyarakat di sana untuk berkumpul seperti ini, kita punya mau lupa
ini akhirnya pemerintah akhirnya masyarakat bahas, oh iya cocok nih. Kalau perda itu dibahas deh, kalau perda ya hampir tidak bukan gini, berapa kali orang bahas perda ya tentang kenaikan ini toh, kenaikan retribusi. Nanti setelah itu toh, kan ini sebelum diketok itu kenaikan sudah 5.000 ke 10.000, hampir tidak ada namanya riak-riak di lapangan masyarakat ini. Kita mengadakan sosialisasi apa turunnya apa sosialisasi di kantor desa seluruh Sijai, tidak ada riak-riak. Sudah pi diketok, kan kita menunggu 1 bulan, sudah pi diketok nanti disahkan itu baru ada di media sosial gitu lah kan, itulah netizen ada saja. Nanti setelah diketok lalu baru mereka bertanya, loh kan kita kasih waktu. Baru protes. Tapi bukan masalah bagi kita ya, namanya juga kita baru sehingga mungkin masyarakat kaget, tapi saya kira harga seperti itu sudah wajar. Cukup Bu, terima kasih banyak Ya, atas jawabannya. oke. Foto dulu.